guys, namaku Nanda. Kali ini kita bakal balik dengan tema inovasi untuk negeri. Ini aku udah ngundang beberapa narasumber terpilih yang bakal ngasih kita informasi tentang tema tersebut. Oke, silakan para narasumber untuk perkenalkan diri. Hai semua, namaku Gabriela Johansyana Harjito dari SMP Regina Paci, Surakarta. Halo, namaku Anastasia Natania Aristono dari SMP Regina Paci, Surakarta. Hai, selamat pagi. Aku Ifran Jonathan Santika dari SMP Regina Paci, Surakarta. Wah, pada semangat sekalian narasumber-narasumber kita. Jadi semakin menarik nih acaranya. Sekarang kita langsung tanya-tanya mereka aja yuk. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa itu sejahtera dan inovasi? Bagaimana menurut saudara-saudara? Aku mau jawab. Sejahtera adalah kehidupan masyarakat yang damai, tentram, dan adil. Dalam artian masyarakatnya dalam kondisi yang makmur dan sehat, dan dalam ekonomi yang sejahtera. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan mengarah pada jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan inovasi adalah kegiatan meneliti atau mengembangkan sesuatu guna membuat sesuatu hal yang baru, atau membuat pembaruan terhadap sesuatu yang ada. Inovasi muncul seiring dengan munculnya permasalahan, dan kreativitas sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu, keterkaitan antara inovasi dan kesejahteraan masyarakat itu bagaimana ya? Keterkaitan inovasi dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya inovasi, segala pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah, sehingga hal tersebut berdampak pada peningkatan produktivitas kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, semakin inovatif suatu negara, maka semakin maju perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Lalu, salah satu contoh inovasi untuk negeri itu apa ya? Aku bakal jawab pertanyaan ini. Silakan. Salah satu contoh inovasi untuk negeri di bidang pertanian. Jadi inovasinya adalah Internet of Things atau IoT, dan penerapan sensor di ladang merupakan hasil produksi RITX, Unit Bisnis PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa atau MSMB. Kegunaan dari penerapan IoT ini, kita dapat dengan mudah melakukan pengawasan lahan pertanian melalui ponsel cerdas atau smartphone. Melalui smartphone, petani dapat dengan mudah mengontrol dan mengawasi lahan mereka di mana saja dan kapan saja. Sensor ini berguna untuk mengetahui informasi detail mengenai tingkat kesuburan, keasaman, suhu tanah, memprediksi cuaca untuk hari-hari mendatang. Wah, berarti di zaman sekarang pekerjaan para buruh tani sudah digantikan oleh robot dong. Kalau begitu, para buruh tani bisa kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, boleh menggunakan robot tani, tetapi jangan semua digantikan oleh robot tani. Benar banget. Selain itu, permasalahan yang lain yaitu semakin sempitnya lahan pertanian yang bisa dikelola jadi tantangan tersendiri bagi petani. Selain itu, petani juga menghadapi tantangan lain, seperti pengelolaan pasca panen dan permodalan. Mengelola tanah pertanian dengan menanam tanaman padi, buah-buahan, sayur-mayur, bunga, ataupun komoditi lainnya. Solusi yang tepat adalah, yang pertama, mengelola tanah pertanian dengan menerapkan pola tanam mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Yang kedua, menjamin keutuhan ekosistem dan keragaman hayati di tanah pertanian dan di sekitarnya. Yang ketiga, mengelola konflik dengan satwa yang dianggap hama menjadi penyeimbang ekosistem. Tantangan terbesar pertanian saat ini juga menyangkut masalah ketersediaan lahan. Seiring dengan perkembangan industri dan perubahan iklim, lahan pertanian di kawasan Asia terus menyusut. Kendala lain adalah kerusakan lahan akibat eksploitasi, penggunaan pupuk kimia dan pestisida, serta sedikitnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian. Jadi yang harus dilakukan petani yaitu menggunakan pupuk organik yang berkualitas baik. Untuk masalah hama, ada pasukan anti hama untuk membasmi 21 jenis hama sebagai musuh utama pertanian. Tim ini akan siap selalu membantu para petani yang lahannya diserang hama. Tapi selain itu, ada permasalahan lain juga loh, yaitu kurang kuatnya perlembagaan GTRA. Ketentuan ini dihapus dalam UU Cipta Kerja dan jelas akan mengakibatkan terancamnya kedaulatan petani atas benih. Kebijakan pertanian di Indonesia juga akan terdampak dengan dihapusnya beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman pasca disahkannya UU Kerja.
Di dalam UU PVT, pada dasarnya terdapat ketentuan mengenai syarat yang ketat terkait perlindungan varietas tanaman, sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat 2 dan ayat 4. Hanya saja ketentuan ini dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. Nah, solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan tidak menghapus UU PVT mengenai perlindungan varietas tanaman. Nah, apakah inovasi yang telah disempurnakan dapat mensejahterakan masyarakat? Benar banget. Salah satu buktinya adalah Smart Farming 4.0 merupakan metode pertanian cerdas berbasis teknologi. Teknologi yang digunakan dalam Smart Farming 4.0 diantaranya adalah Agri Drone Sprayer atau drone penyemprot pestisida dan pupuk cair. 2. Ada drone surveillance, drone untuk pemetaan lahan. Serta yang terakhir ada soil and water sensor, yaitu sensor tanah dan cuaca. Teknologi karya anak bangsa ini merupakan hasil produksi dari RITX, Unit Bisnis PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa atau MSMB, sebuah perusahaan teknologi agrikultur dari Yogyakarta. Kunci utama Smart Farming 4.0 adalah tentang data yang terukur. Agri Drone Sprayer, misalnya, digunakan untuk menyemprot pestisida serta pupuk cair dengan lebih presisi. Pemberian pupuk dan pestisida yang secara berlebihan bisa juga dihindari. Tak hanya itu, didukung dengan penggunaan drone surveillance, pemetaan lahan juga bisa dilakukan. Dari hasil pemetaan, petani bisa mengetahui kondisi tanaman di lahan mereka. Keberadaan soil and water sensor atau sensor tanah dan cuaca yang terpasang di lahan pertanian juga akan membantu petani dalam memantau kondisi tanaman. Data yang dapat diperoleh dari sensor ini diantaranya seperti 1. Kelembapan udara dan tanah, suhu, pH tanah, kadar air, hingga estimasi masa panen. So, kita sebagai generasi muda harus belajar kreatif supaya dapat menciptakan inovasi untuk negeri agar negeri menjadi lebih maju. Di era 4.0 saat ini, perkembangan teknologi semakin maju. Banyak inovasi kreatif. Sebagai anak bangsa, kita berarti untuk kreatif supaya dapat membantu menyejahterakan rakyat dan memajukan bangsa. Contohnya seperti IoT yang berguna dalam membantu pekerjaan petani dalam mengelola lahan. Dan kita sebagai generasi muda tidak hanya menjadi konsumen, tapi kita memiliki ide dan pikir kreatif untuk menciptakan sebuah inovasi. Dengan adanya inovasi yang semakin maju dan berkembang, membuat banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia dari kalangan muda hingga lanjut usia. Oke, terima kasih untuk jawaban Tania dan Faim buat penjelasannya. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Nggak kerasa waktunya udah habis. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada para narasumber yang telah hadir dan para pemirsa yang telah menyaksikan. Saya Nanda, saya pamit undur diri. Oh iya, sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe video kami ya. Terima kasih.